kadang sering miskom gitu sama profesor. Jadi kayak profesor ngomongnya apa, maunya apa, kita nangkepnya beda. Ketemu kenalan orang lokal itu kan ya lumayan nambah relasi gitu. Oh, nambah relasi apa nambah apa ini? Cuman yang saya demen di sini itu Apa tuh? sebenarnya ini kan udah mau masuk summer nih. Aduh, apa tuh? Jadi sempat part time di salah satu ini kan, apa namanya, pabrik kerupuk gitu. Itu ada sebulan saya sana Sabtu Minggu, tiap Sabtu Minggu tiba-tiba encok punggung gitu. Oh, ini tips and trick tersembunyi sebenarnya. Waduh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video Surya. Jadi di video kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dari Taiwan ya. Jadi saat ini saya bersama dengan Bli Putu Rizky. Saat ini sedang menempuh program double degree di Taiwan ya. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Bli kepada teman-teman di sini. Halo semuanya, ya perkenalkan nama saya Gede Putu Rizky Nindra ya. Ya panggilan bisa Putu, bisa Rizky ya, bebas saja. Ya sekarang sedang menempuh kuliah S2 di NCU, National Central University, untuk jurusan itu Computer Science. Terus ya begitulah, dapat double degree gitu. Asik, Ya. mantep ya. Kabarnya gimana Bli? Baik? Sejauh Taiwan. ini aman-aman aja, baik, kabar baik. Meskipun di luar kayaknya kasus tinggi sih. Oh ya, ada pandemi. Ya. Soalnya di Taiwan kan lagi naik kasusnya, khususnya di Iya, Taipei. naik. Di Chongli gimana Bli? Chongli, nah kemarin itu malah di salah satu kelas yang saya masukin itu ada gitu. Ada Jadi yang positif? ya hal yang positif. Jadi ya pas lihat ada notif kan di kelas. Kayaknya kelas kemarin. Ya untungnya pas itu udah cepat ditanganin kan. Jadi udah diputuskan ya, walaupun ternyata disuruh tetap offline kelasnya. Untungnya mudah-mudahan aman-aman aja sih di sini. Oke. Tapi tetap masuk ke kelasnya mah. Berarti ya sekarang Ya, tetap masuk masih kelas. face to face dengan dosen atau Ya. profesor. Oke. Nah, kesibukan Bli sekarang apa aja Bli? Selama di Paling Taiwan. ya sehari-hari ini kan paling lagi nulis tesis juga ya. Oh, Paling sekarang kalau lagi selesai nulis tesis. ya paling sambilan kalau misalkan jenuh gitu kan, nge-stuck nih nulisnya sama penelitian, ya paling santai-santai bikin konten gitulah, entah itu untuk IG atau untuk YouTube gitu. Oh, Paling seputar sama-sama itu. YouTuber juga kan Yoi. di Taiwan. Boleh promosi nih. Oh, boleh. Channelnya apa? Ya, jangan lupa subscribe ya, youtube.com/c/Rizky Nindra gitu. Siap. Justru saya yang seharusnya promosi ke sana, soalnya Ya, kapan lebih nanti gede saya kan. promosiin juga. Siap. Yoi. Sebelum masuk ke gini topik IT atau teknologi, bisa diceritakan dulu awal mula sebelum kuliah di Taiwan tuh Beli kuliah di mana atau S1 di mana, dan kenapa suka di bidang ini gitu. Oke. Mungkin untuk background pendidikan sendiri ya. Dulu untuk kuliah itu saya start dari D3 gitu di Politeknik Telkom di Bandung. Kalau sekarang udah berubah jadi Telkom University namanya. TELU. Di D3 di sana ya, TELU gitu. Itu dari tahun 2010 sampai 2013. Oh, sudah lama ya berarti ya? Ya. Udah. Terus lulus itu sempat kerja habis itu di ini salah satu perusahaan media lah di Bali juga. Boleh nyebut merek kan ya? Boleh. Oh ya. Nggak ada gini. Di Tribun ya, Tribun Bali. Tribun itu Bali. jadi IT di sana. Itu dari 2013 sampai 2015. 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, 2015 itu
saya mencoba peruntungan lah sebenarnya juga, kayak anggap iseng-iseng berhadiah gitu kan. Jadi lihat lowongan gitu, set, ada nih BPJS tenaga kerjaan buka lowongan gitu kan. Oke. Terus tak lihat untuk IT itu wah S1 nih itu. Saya Minimal masih D3 S1. gitu kan. Ya, minimal S1 kan mintanya. Nah, cuman terus tak lihat lagi yang lain, oh ada nih D3 penata media umum namanya gitu. Ya udahlah coba hajar aja dulu ke sana gitu kan. Akhirnya iseng-iseng daftar tuh terima gitu kan. Ya banyak kan tahapannya, ada psikotes, terus ada tes fisik lah ibaratnya juga. Sebenarnya dari awalnya tuh iseng-iseng berhadiah gitu kan, jadi kayak nggak terlalu berharap di sana gitu kan. Tapi tiap ada tes lolos terus sampai tes terakhir gitu kan, wah lolos juga, ya udahlah masuk ke sana akhirnya. Jadi mantap. Karir start di 2015 dari BPJS kan. Terus lanjut untuk pendidikan setahun setelah itu, di 2016 saya lanjut di BINUS, S1-nya di BINUS, tapi BINUS yang di Malang. Bina Nusantara. Ya. Yang di Malang, bukan di Jakarta. Kan, karena dulu kan saya penempatan untuk kerja itu di Kalimantan kan. Nah untuk biaya sendiri, Kalimantan Malang itu sebenarnya cenderung lebih murah ya, karena Kalimantan Surabaya lebih murah lah ininya untuk biayanya. Jadi biaya ambillah penerbangan. Ya penerbangan. Jadi ambillah kuliah di sana gitu. Nah S1 2016 saya lulus, terus 2018 lulusnya 2018 sorry. Ya. Nah 2018 habis itu ya kerja seperti biasa lagi. Nah di tahun 2020 ya jatuhnya. Nah itu dari kantor itu ada bukaan buat beasiswa gitu kan. Beasiswa S2 UGM kerjasama sama Taiwan. Oh yang ini, yang ini sekarang nih. Yang sekarang ini. Nah, itu beasiswanya sebelum masuk apa sedang dalam perjalanan kuliah? Info beasiswanya? Itu beasiswanya sedang pas masuk sih. Pas masuk baru ada info kuliah. Ya, pas masuk itu baru ada info. Karena buat internal sih sebenarnya itu kan. Oh, menarik ya. Yoi. Ya gitulah. Akhirnya saya sampai di Taiwan saat ini gitu. Taiwan, dan sekarang lagi menulis tesis. Yoi. Sekarang semester berapa, Li? Perhitungan di sini udah semester 4 sih. Jadi semester 1 dan 2 di UGM, semester 3 dan 4 di Taiwan gitu. 1, 2 di UGM di Indonesia. Ya. Lanjut 3, 4 di Taiwan. Penelitiannya itu di Taiwan berarti ya? Ya, penelitiannya di Taiwan. Oke. Mantap. Jurusannya di S1, S2 apa, Bli? Waktu S1 dulu sistem informasi. Kalau S2 ini sekarang computer science sih. MSc berarti ya, computer science. MSc ntar lagi tuh, RRQ yang wakilnya. Beda. Wah, beda ya? Beda urusan. Iya. Boleh nggak? Jangan bahas itu. Soalnya saya dukung EVOS. Nanti takut diserang sama ini nanti. Bocil-bocil. Yang ahli sejarah. Ahli sejarah. Tuh benar tuh, soalnya kan EVOS, cuman EVOS aja yang punya piala. Waduh. Ya, enggak bisa di-counter. Bisa di-counter. Siap. Nah sekarang biasanya kan kuliah di S2 di Taiwan tuh ada gini, ikut profesor gitu atau masuk ke dalam lab. Nah di lab Bli tentang apa gini penelitiannya, Bli? Penelitiannya, kalau di sini itu ada banyak sih. Untuk yang machine learning itu ada yang tentang finance atau keuangan itu ya. Jadi finance. Dia kayak memprediksi krisis perusahaan gitu. Ini perusahaan ada indikasi bangkrut apa enggak sih? Jadi buat investor tuh cocok nggak sih saya invest ke sini? Nah kayak gitulah. Misalkan memprediksi Kopiko gitu kan, misalkan. Kopiko lagi naik nggak nih gara-gara Elon Musk gitu. Cenderung kayak jadi data analis gitu ya, masuk ke. Ya kurang lebih kayak gitulah.
Itu selain itu Sama apa? Ada lagi? selain finance dia ada ini sih, apa, image processing gitu. Jadi kayak lebih ke kebiasaan orang, perilaku orang untuk driving atau mengemudi itu gimana, apakah dia eh, emosional, santai atau gimana. Yang memprediksi apa namanya, perilaku orang gitulah. Oh, Jadi ada apa namanya istilahnya ya, habit detection sama image processing ya. oh benar-benar Kurang lebih mengkhusus gitu sekarang di sini, di labnya. ya gitulah. Oke. Sedangkan beli sendiri yang di finance. Ya, kalau saya ambil yang di finance ya. Walaupun Oke. basic keuangan agak pusing sebenarnya. Kurang di Tapi akuntansi tapi sekarang lancar lancar-lancar aja. ya, aman-aman kan. Ya. Oke. Pengalaman selama beli nge-lab tuh bisa beli ceritakan gimana? Kalau pengalaman ya, kebetulan di sini untuk labnya sendiri itu dikenal lab Indo ya sebenarnya. Karena di ruangan lab itu dibagi dua gitu. Ada yang khusus untuk Indo karena memang banyak mahasiswa Indo juga gabung di lab sini. Nah, satu lagi untuk yang bisa dibilang untuk orang Taiwan atau orang lokalnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk komunikasi dan lain sebagainya bisa dibilang enjoy sih ya, enak karena ya sama-sama Indonesia, komunikasi juga enak. Terus untuk orang lokalnya di sini sendiri juga asik sih dia. Jadi kalau untuk ngobrol santai itu sebenarnya ya paling kendala bahasa ya. Paling kadang agak mereka susah bahasa Inggris ya, untuk apa, logat-logatnya mereka juga. Tapi so far untuk komunikasi oke-oke aja sih di sini. Ya, enak lah labnya. Jadi banyak orang Indonya ya. Beda banget Ya, kayak saya dulu, cuman sendiri orang Indonesia. Terus us, kendala bahasa Inggris juga. Tapi untungnya mereka masih bantu-bantu saya untuk ini. Akhirnya menyelesaikan pendidikan saya. Walaupun mantap. sendiri orang internasional. Tapi sebelumnya ada di sana orang Mongolia. Dan setahun saya di sana, beliau duluan lulus. Sekarang Oh, udah kembali ke Mongolia. ke Mongol, mas. Mantap. Berarti Mandarin udah lancar berarti harusnya nih. Mandarin gimana ya, sulit sih. Mandarin kan bahasa tersulit di dunia kalau Iya sih. kata-kata ini. Agak apa ya? Ya agak unik sebenarnya dia kalau untuk apa namanya? Ya dari bahasanya lah. Kalau Jepang mungkin masih bisa dimengerti dikit. Kalau menurut saya sih. Karena kan di Mandarin ada nadanya, jadi kita Ya itu salah ngomong dikit beda, nggak bisa beda orang-orang arti kan. nggak beda arti, atau orang-orang nggak bisa paham apa yang kita bicarakan. Iya. Oh ya, mengenai kuliah di Taiwan itu sebenarnya wajib nggak beli ngambil Mandarin? Nah kalau untuk double degree sih kemarin infonya nggak wajib ya karena apa namanya, ibaratnya kayak untuk konversi mata kuliahnya sendiri itu kan udah beberapa mata kuliah udah dikonversi kan. Jadi tinggal ngambil sisanya aja di Taiwan gitu ibaratnya. Dan kemarin sempat ini juga apa namanya, nanya-nanya juga, ini wajib nggak nih untuk Chinese dan sebagainya. Ya mereka bilang sih kalau untuk double degree itu nggak wajib ya sebenarnya. Oh, nggak wajib. Tapi Jadi boleh nggak ngambil? ya boleh. Tapi beli sendiri ngambil nggak pada kemarin, semester kemarin? Semester kemarin enggak sih sebenarnya. Oh nggak. Padahal sebenarnya pengen, maksudnya pengen siapa tahu punya dapat Seharusnya beli ambil aja sih. kenalan. Tapi Iya sih. ya sudah terlewat. Siapa tahu Ya nanti S3 di gitu. sini lagi baru ambil. Ya, mudah-mudahan lah astungkara gitu istilahnya. Tenggara. Karena nggak tahu ya, enak aja sih tinggal di sini gitu loh, ngerasa Oh, kayak udah merasa nyaman. double degree kan cuma setahun berarti ya? Ya setahun. Setahun kayaknya gimana gitu, kurang kayak. Kurang rasanya ya. Kurang banget tuh. Dan ya itulah kena ini juga karena apa namanya, COVID dan lain sebagainya itu. Jadi udah kepotong waktu kemarin kan, semester tuh awal startnya Agustus ya.
start Agustus. Nah, saya tuh baru datang ke Taiwan itu bulan Oktober. Nah, itu kan dari Agustus sampai Oktober aja udah online. Terus dari sampai di Taiwan masih online juga itu untuk beberapa kelas ya. Jadi kayak feel masuk kelasnya itu, terus untuk saling kenal dengan teman-teman itu nggak ada momen itu nggak dapat gitu. Oh, beda banget Jadi sih padahal kayak saya dulu kayak nah benar-benar dulu kayaknya ngerasa ini gini ya, kuliah. Soalnya dulu banyak, bahkan dulu saya kuliah tuh bareng teman-teman di US sama Eropa gitu. Jadi banyak oh banyak banyak itu ya interaksi US sama juga Eropa ya. Nah sama itu udah pada Taiwan pengen, juga. siapa tahu ketemu kenalan orang lokal itu kan ya lumayan nambah relasi gitu. Oh, nama relasi apa nama apa ini? Oh nambah relasi dong, Oke, relationship gitu. aku ngecek gini dulu. Oke, masih kerekam. Sip. Oke, lanjut lagi. Ya, Beli berarti di kantor BPJS berarti ya kerja ya. ya PJS ketenaga kerjaan. Nah, kerjaannya itu ngapain sebenarnya Beli? Dan Nah, kalau mau ngasih tahu jabatan boleh, kalau kalau pengen ngasih tahu atau oh ya. diceritakan lah apa pekerjaan Beli selama di BPJS. Oh. Jadi sebenarnya kalau kerjaan itu jauh yang menyimpang dari IT sebenarnya. Karena kan balik lagi waktu ngelamar dulu kan IT syarat minimal S1 kan. Nah, sebenarnya kan waktu itu masih D3. Jadi dulu ngelamarnya namanya penata media umum gitu. Atau kalau istilahnya mungkin general affair gitu ya. Ya ngerjain random lah kerjaannya. Nah, itu. Kalau untuk tapi begitu penempatan saya masalah jabatannya jadi penata media kearsipan gitu. Jadi ibaratnya kayak ngurus-ngurus berkas arsip, ngerapiin arsip, masukin ke box dan itulah. Rutinitasnya itu aja, gaulnya sama box, sama kertas, berkas-berkas. Jadi jauh dari dunia IT itu jauh gitu. Dunia IT itu jauh karena Ya, ngelamarnya pada saat itu yang itu kan. ya karena Posisi nggak yang ngelamar di posisi IT gitu. Gitu sih. Makanya dari itu biar nggak ibaratnya apa ya? Kan ada ya pasti ngerasa jenuh kan, apa kayak ini tiap hari gaulnya sama box dan lain sebagainya. Nah, dari itulah akhirnya pelan-pelan mulai coba apa namanya cari kesibukan lain gitu. Jadi dari sana sebenarnya awal-awal belajar coba ngedit-ngedit video, ngambil-ngambil video gitu kan. Karena waktu itu kan juga 2015 ya. Ya bisa dibilang sosial media ini kan udah besar perkembangannya gitu kan. ya. Sering ngeliat orang-orang bikin video kok kayaknya seru gitu kan. Nah, terus dari sanalah akhirnya coba ini apa ngambil-ngambil video random aja dulu, random terus ngedit sendiri, terus belajar color grading sendiri. Nah, sampai sekarang akhirnya bisa dibilang jadi kerjaan sampingan lah, Hobi, semi-semi konten kreator gitu ya, ya hobi gitu. hobi juga. Ya, lagi pengen mencoba sih, siapa tahu bisa jadi sampingan yang menghasilkan gitu kan. Oke. Itu untuk S1-nya. Nah, nanti kan Beli ketika lulus S2 di Taiwan, gelarnya master nih. Ya, Itu pekerjaannya akan berubah apa akan tetap masih seperti yang dulu? untuk kerjaan otomatis nanti berubah sih. Karena kalau yang ngikutin perjanjian yang masih berjalan sekarang, ya nanti akan berubah, nanti akan ditempatkan di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Dan untuk jabatan nanti otomatis akan menyesuaikan. Jadi karena ini urusannya dengan IT, nanti jadinya di bidang IT lah masih gitu. Jadi udah ganti jabatan bisa dibilang. Oh, berarti di BPJS tersebut bisa kita misalnya pindah-pindah gini. Pindah Pindah-pindah, jabatan itu iya, pindah-pindah bisa. posisi. Jadi nah balik lagi kalau kita S1 nih misalkan ya, itu lebih luas lagi sebenarnya cakupan untuk jabatannya itu. Jadi nggak cuma penata media umum, jadi ada IT, ada kepesertaan, ada
pelayanan dan sebagainya. Dan itu rata-rata S1 gitu. Nah S2 lebih bisa jadi kepalanya dan lain sebagainya gitu kan. Nah jadi sebenarnya untuk pindah jabatan itu ada beberapa cara kan. Satu bisa melalui promosi, nah yang kedua bisa lewat beasiswa ini gitu. Begitulah. Menarik ya. Ya, itu banyak cara lah untuk ini. Untuk mendapatkan beasiswa yang tadi Beli bilang itu, semua pegawai BPJS bisa daftar nggak? Ya, bisa. Jadi waktu kemarin saya tuh untuk total yang ikut saya kurang tahu ya, tapi setelah seleksi awal itu kepilih ada 15 orang. Nah, 15 orang itu diseleksi lagi, itu ada tes untuk TOEFL sama tes jurusan gitu. Jadi kayak dikasih tes coding, bikin codingan. Itu dari UGM yang ngasih tesnya kemarin. Nah, itu akhirnya tersisihkan lagi, jadi hasilnya berlima itu. Nah, jadi 5 orang inilah yang berangkat akhirnya ke Taiwan ini gitu. Berarti dipilih-pilih juga ya? Ada Ya, seleksi, dipilih-pilih. ada seleksi. Karena paling yang berat kan syarat TOEFL sebenarnya. Syarat masuk ke sini itu kalau nggak salah 500 deh. 500 ya? Gede juga. Ya, saya waktu itu yang... lupa saya sih. Tapi di BPJS di GM mensyaratkan segitu ya? Ya, 500. Ya, itu yang berat sebenarnya mungkin. Tadi di UGM jurusan apa, Bli? Computer Science. Di UGM dan di Taiwan jurusannya sama ya? Ya, sama. Selama Bli kuliah di UGM dan di Taiwan, apa perbedaannya, Bli? Kan sudah di Taiwan sudah lebih dari 6 bulan kan, dan mau hampir setahun, pasti tahu lah ini. Apa ngerasain lah perbedaannya? Perbedaannya ya, nah jujur kalau di UGM kan kemarin online nih. Online juga? Jadi ya kuliah di Bali jadinya dari rumah gitu kan. Ya mungkin sedikit pengalaman ya, nggak kenal temen sih jadinya gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada face to face gitu ya? Ya, dan yang semua yang kuliah di UGM nih baru tahu satu sama lain itu ketika, sama dosen sih sebenarnya, ketika waktu sebelum berangkat ke Taiwan itu, sama teman-teman tuh ada diundang ke UGM kan untuk pelepasan gitu istilahnya. Nah akhirnya adalah kesempatan ke kampusnya itu sendiri. Nah dari sana baru kenal sama dosen, tahulah gimana dan sebagainya. Jadi bisa dibilang ya sangat disayangkan lah. Jadi kayak benar-benar online kampus, berarti ya? Iya, kalau teman nggak tahu, teman sekelas nggak tahu, terus gedung kampus yang mana juga nggak tahu. Nah kalau di Taiwan sendiri, paling yang membedakan gini ya, untuk di kelasnya itu sendiri ya karena internasional dan mungkin karena style orang di sini juga gitu kan, kayak ya jarang ngobrol dan lain sebagainya, mungkin kayak hening sih kelasnya gitu loh. Iya, kita untuk mau ngobrol ke mereka juga kan bingung mau basa-basi seperti apa gitu kan. Nah, benar-benar. Cuman yang saya demen di sini itu sebenarnya ini kan udah mau masuk summer nih. Aduh, apa tuh? Jadi ya pemandangannya bagus sekitar kampus. Maksudnya pemandangan gini alamnya? Ya, pemandangan alam, terus ya pemandangan sepanjang jalan itu juga ibaratnya kayak menyehatkan jiwa dan raga gitu lah. Waduh. Ya Surya tahu lah pasti kan, udah lebih dulu soalnya. Ingat Bli, ini podcast tentang IT. Oh iya. Kemana-mana ini. Oke, itu tentang intermezzo dikit. Jadi biar siapa tahu nanti penonton kan tercerahkan kan. Ada motivasi buat ke Taiwan gitu. Sebenarnya itu motivasi saya juga sih ke Taiwan. Aduh. Oke, itu tentang kuliah di Taiwan. Yoi. Tadi kan kita cerita tentang pengalaman
perbedaan pengalaman di kuliah di Indonesia dan Taiwan. Selama beli kuliah di Taiwan, suka dukanya apa beli? Pernah nggak? Suka duka, nah paling balik lagi di masalah bahasa ya. Kadang sering miskom gitu sama profesor. Jadi kayak profesor ngomongnya apa, maunya apa, kita nangkepnya beda. Akhirnya ketika next pertemuan, saya mau nampilin apa, dia bingung lagi. Kok nampilin ini? Nah, paling itu. Terus ya rata-rata bahasa sih, sama mungkin pas apa ya, kalau bingung-bingung materi itu juga agak bingung saya mau nanya kemana nih kan. Ya karena kalau untuk menurut saya teman-teman di kuliah di Taiwan itu gimana kita agar bisa menyelesaikan sesuatu itu seorang diri. Kita nggak bakalan dapat kesempatan nanya ke siapapun di sini. Itu sih pengalaman saya kuliah di Taiwan juga. Dan kita dituntut untuk survive sendiri gitu loh. Iya, survive sendiri. Nah sama sih dari segi bahasa juga kendala saya dulu. Tapi untungnya soalnya kan beda ya. Ketika kita bisa TOEFL atau tulis bahasa Inggris tulis atau bahasa Inggris grammar dengan percakapan akademis beda gini ya. Ya beda apa namanya? Beda bakalan. Ya struktur bahasanya itu beda lah gitu ibaratnya. Dan profesor yang dengan bahasa akademis banget dan kita yang belajar bahasa Inggris kebanyakan dari YouTube, dari film. Ya. Itu kadang-kadang nggak nyambung. Ya kadang itulah ya bikin miskom lah sedikit gitu kan. Tapi selain itulah uniknya dari bahasa, ada lagi nggak dukanya? Makanannya udah menyesuaikan nggak? Makanan sejauh ini saya tuh cocok sebenarnya makanan di sini. Jadi iya kah? Ya makanan di Fami itu hampir semua udah tak cobain gitu. Dari bukannya makanannya gini ya? Hambar ya? Apa beli masuk-masuk aja? Kalau saya sih masuk-masuk aja sih. Karena masih hampir berarti semua jenis nasi kotak yang di Fami itu udah tak coba, masuk semua gitu. Nasi kotak. Yang tinggal angetin, keluar, makan. Nah, itu sih. Family Mart berarti ya? Family Mart ya. Nah, itu tentang dukanya. Kalau sukanya apa nih, Bli? Oh, sukanya sudah jelas kan. Sukanya yang seperti yang tadi Bli bilang itu ya? Ya, sukanya itu di menjelang summer ini pemandangan udah terlihat indah gitu kan. Terus ya banyak wisata-wisata juga ya. Tempat wisata yang bagus buat dieksplor. Iya. Bagus buat konten sih. Ya, betul. Buat nambah konten enak di sini gitu. Oke, itu tadi tentang kuliah di Taiwan. Ini Bli nanti kedepannya mau gimana Bli? Di BPJS terus atau mau jadi konten kreator atau gimana? Kedepannya pengennya sih dua-duanya jalan ya. Ya sebenarnya kalau bisa konten kreator doang, pengennya fokus ke sana sih. Cuman kan ya ini kita harus menyadari bahwa perjuangan jadi konten kreator juga nggak gampang gitu kan. Benar. Nyari target buat monetize aja susah. Jadi ya paling tetap jalan dua-duanya, kerja tetap di BPJS sambil bikin konten. Mungkin next kalau udah cukup usia ya lanjut menikah gitu lah. Bukannya udah berarti sekarang belum gini ya, belum cukup usia berarti ya? Udah sih sebenarnya. Cuman ya karena masih kita long distance kan saya dengan long distance pasangan gitu kan. Jadi sambil mengumpulkan pundi-pundi uang gitu. Siap. Kenapa nggak di Taiwan aja cari kerja? Cari kerja ya. Nah sebenarnya
udah sempat kan part time gitu kan. Cuman nggak tahu ya, kalau saya lihat part time di sini lebih mengandalkan fisik ya daripada skill dan lain sebagainya itu kan. Karena itu yang jadi kendala juga. Kemarin sempat part time di salah satu ini kan, apa namanya, pabrik kerupuk gitu. Itu ada sebulan saya sana tiap Sabtu Minggu tiba-tiba encok punggung gitu. Jadi kayak bangun tuh sakit rasanya. Bangun sakit, terus jongkok susah itu. Wah, ini gawat nih kalau dilanjutin terus gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, berhenti aja. Yang penting tahu aja lah untuk kerja di Taiwan tuh seperti ini gitu loh. Paling gitu sih. Nggak tahu kalau Surya ada pengalaman lain mungkin kan Jadi kalau bisa di-sharing. saya sih ini ya, sebenarnya sulit cari kerja di Taiwan karena pertama kendala bahasa. Karena kan kita Iya. di tempat kerja pertama pasti dituntut bagaimana kita berkomunikasi sama rekan kerja kan. Apapun bidangnya sebenarnya. Walaupun saya misalnya di bidang IT gitu, tapi kita tetap dituntut untuk ini bisa bahasa Mandarin. Mandarin Ya. Makanya sekarang saya memilih untuk les bahasa Mandarin. Ya setidaknya saya bisa mendengar apa ya. percakapan mereka lah. Karena sama seperti dulu di di lab saya sendiri aja orang luar. Iya. Jadi benar-benar challenge banget Oh. dan modal nekat aja sih. Tapi untungnya bosnya paham ya ketika saya nggak bisa bahasa Mandarin, dan saya membuktikannya dengan sedikit demi sedikit paham atau ngerti apa yang mereka diskusikan. Oh, bagus lah. Jujur kalau saya sebenarnya lebih senang kalau ada yang ngajakin ngomong Mandarin pakai teks sih. Pakai teks? Ya kalau teks kan diketik kan bisa pakai Google Translate dulu kan. Oh, gitu. Itu belajarnya di mana, Bli, kalau boleh tahu? Belajar apa nih? Belajar yang kayak Bli bilang pakai teks. Teks itu, ini tips and trick tersembunyi sebenarnya. Waduh, ada tips and trick apa nih? Ya nggak simpel aja sebenarnya. Jadi kalian tuh bisa install Line ya. Dan fitur Line tuh kan ada tuh untuk mencari teman gitu. Nah, Mencari bisa teman. pakai fitur itu kan. Fitur people nearby kalau nggak salah namanya, atau Line nearby gitu. Oh. Ya di sana cari teman yang ya notabene pasti orang-orang lokal kan. Lokal Taiwan atau Chinese lah dia. Ya udah kalian latih chattingan aja di sana gitu. Oh, gitu. Jadi belajarnya lewat sana ya? Yoi. Wah, ini bahaya kayaknya saya bocorin. Banyak yang tahu ntar, Bi. Banyak yang nyamar. Ya intinya balik ke tujuan kan. Kalau tujuan kan saya tuh sebenarnya murni melatih bahasa gitu kan. Siap. Tidak ada tujuan yang lain gitu. Oh, nggak ada tujuan yang lain sama sekali berarti? Iya, nggak ada. Dari tadi ngomong samar. Oke. Itu Beli kedepannya pingin jadi content creator dan tetap di tetap kerja juga. Cari meniti karir di BPJS. Mantap. Nah, Beli mau tanya lagi, di luar Beli jadi mahasiswa S2 itu kesibukannya apa aja lagi? Kesibukan lagi apa ya? Saya tuh seringan gabut sebenarnya. Oh, jadi mahasiswa S2 di Taiwan tuh kebanyakan gabut berarti? Mungkin karena semester akhir ya. Jadi ngambil kuliah cuman satu mata kuliah gitu kan. Sisanya ya udah lanjutin eksperimen sama tesis gitu aja sih. Sambil ya mungkin kalau ada waktu-waktu nganggur sering sekitaran sini motret itu random aja gitu lah. Penting mengisi waktu aja sih gitu. Ya, menyalurkan hobi juga gitu. Oke. Berarti sekarang tinggal nyusun tesis, habis itu sidang. Yoi. Ya, astukara Juni atau Juli lah.
Juni atau Juli. Siap. Berarti akan segera balik nih ya. Ya, itu. Ya siapa tahu ini ada rencana S3 di Taiwan. Sebenarnya kepikiran sih, cuman nggak tahu kapan itu kan. Karena ya balik lagi udah terlanjur nyaman sama tempat di sini gitu. Oh, di Mungkin suatu Taiwannya. saat ada waktu untuk kembali gitu kan. Pasti sih ini. Kalau Taiwan apa profesornya pasti welcome lagi. Nah, itu udah. Nah, pilihannya sama kita kembali. Ya, Soalnya kan PhD lama. 4 iya, tahun, lumayan. 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun minimal lah. Tahun. Oh ya. Tadi kan ngomongin tesis. Tesis Beli tentang apa, Beli? Tentang jadi memprediksi kebangkrutan perusahaan itu dengan ini apa namanya, pakai variabel ini sih, variabel market gitu loh. Jadi kayak harga saham, terus pakai perkiraan pendapatannya perusahaan itu gitu. Jadi lebih ke kira-kira dengan kalau tentang harga saham mereka segini itu bisa dikategorikan menuju krisis atau enggak dan sebagainya. Jadi gitu sih. Memprediksi kebangkrutan. Iya. Nah, perusahaannya itu perusahaan yang di mana? Ini. Di Taiwan sih. Oh, di Taiwan. Ya, kebetulan untuk dataset ya itulah data-datanya itu sendiri dikasih dari ini database Taiwan gitu. Oh, jadi suruh pakai itu. Berarti kita bisa download gitu ya? Apa ya bisa download. Oh, bisa download. Ada ininya sih link dari aplikasinya itu sendiri. Jadi di download, jadi kelihatan lah data-data perusahaan, record perusahaan dari tahun ke tahun. Kayak stoknya ya? Stok Taiwan, saham Taiwan ya? Ya, kayak gitu. Jadi kelihatan, laporan keuangan pun kelihatan juga di sana gitu. Yang diminta perusahaan Taiwan tuh profesornya, bukan ini ya? Ya, profesornya. Oh, jadi kirain itulah. Bisa apa? Perusahaan di Indo. Nggak bisa sih, harus ngikut yang ada di sini. Tapi bagus sih. Biasanya kan data analis tuh prediksi ini kenaikan. Ini tumben saya dengar nih. Prediksi kebangkrutan. Ya, itulah. Jadi tujuannya sebenarnya biar investor tuh nggak salah ini sih. Nggak salah invest gitulah ibaratnya kan. Tujuannya ke investor malah nih penelitiannya. Ya. Oh, keren. Gitu. Berarti bahasa pemrograman yang dipakai itu Python ya? Python. Menarik. Itulah. Ini baru juga saya belajar Python sebenarnya. Kalau nggak masuk S2 ini nggak tahu sebenarnya Python. Oh, baru gini juga ya? Ya, dulu sebenarnya berkecimpungnya paling PHP, terus JavaScript gitu lah. Baru S2 ini belajar Python. Tapi Python lagi ini naik daun dia sih. Iya, lagi booming sih sekarang. Banyak yang pakai di web, di data analis. Ya. Engineer. Karena simple sih ininya, bahasa pemrograman gitu. Ya, simple dan memang cocok dipakai di segala gini bidang sih. Ya. Banyak yang gini. Apalagi dikomunikasikan sama machine learning dan AI. Nah, itu. Oke. Bisa sekarang kan kemarin kan dengar berita ini Elon Musk beli Twitter. Itu kalau Elon Musk beli Twitter gimana prediksi beli? Prediksi Twitter bakal biasa aja sih. Biasa aja. Karena ini sayangnya berita itu tuh ketutup sama ini Elon Musk ke Indonesia malah. Oh. Yang ketemu Pak Luhut gitu loh. Itu kan konteksnya di Indonesia. Iya. Paling nggak tahu ya kalau untuk itu karena nggak terlalu, saya sih pribadi nggak terlalu ngikutin ya itu juga. Oh, oke Bli. Ini ada pilihan di antara 3 ini. Wah, apa nih? Elon Musk, Bill Gates, sama Mark Zuckerberg. Pilih yang mana dan kenapa?
Hmm, wah berat sih. Kalau yang jelas Elon Musk coret sih. Mungkin Kenapa lebih paling ke gini, paling dicoret Elon Musk, paling anti Elon Musk? karena sebenarnya ini bukan anti, ntar saya dihujat netizen. Dihujat pemuja kripto beli. Iya. Sebenarnya dulu yang menginspirasi itu Bill Gates sama Mark sih sebenarnya. Oh, salah satu Jadi inspirasi. mungkin saya lebih pilih ke ini ya, Bill Gates. Bill Gates. Karena ya balik lagi, kalau dua sosok ini Bill Gates sama Mark kan kurang lebih dia tuh sederhana ya karakternya gitu loh. Jadi untuk style yang dipakai, outfitnya gitu lah, berapa harga outfit gitu. Jadi ibaratnya kayak ya dia santai, terus apa namanya juga ya teknologinya yang diciptakan bagus lah sampai bisa dipakai sampai sekarang gitu kan. Yang pertama saya demen stylenya untuk Bill Gates, jadi sederhana itu, nggak harus terlihat kaya dan lain sebagainya. Yang kedua suka sama ini sih apa namanya karya IT-nya gitu. Terlepas dari mungkin beberapa tahun sebelumnya dengar ada konspirasi gitu kan. Konspirasi elit di atas. Ya sebenarnya, nah balik lagi kalau dari sosok Bill Gates kan dia udah sukses, bisa kita bilang lah untuk menciptakan Microsoft kan. Jadi yang kita pakai sampai saat ini gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak dia tuh udah bisa menguasai orang gitu loh. Hampir semua orang pakai produk dia gitu kan. Nah, yang itu yang bikin saya terinspirasi sama dia. Jadi kayak saya tuh pengen bikin sesuatu yang orang tuh kita bisa bikin dia ketergantungan gitu loh. Nggak bisa lepas dari teknologinya itu. Nah itu sih yang kenapa saya pilih Bill Gates lebih. Kalau Mark gimana beli? Kalau Mark sebenarnya ya saya demen ininya juga sih, stylenya dia sederhana kan, nggak harus terlihat kaya, santai dan lain sebagainya. Tapi ya, lebih ke itu aja. Saya pernah dengar walaupun bajunya Mark Zuckerberg itu cuma kaos oblong, tapi harga bajunya itu fantastis. Itu saya baca di internet sih. Jadi tetap untuk orang-orang kita harga baju itu yang oblong yang orang-orang lihat tetap mahal sih. Tetap mahal. Jadi balik lagi, cuman ini kan banyak yang disorot juga bajunya itu aja. Bajunya itu aja. Nah, sebenarnya poin itunya sih yang saya ambil itu. Jadi kayak nggak perlulah banyak koleksi baju, toh itu aja juga nggak masalah kan gitu. Toh fungsi baju itu kegunaannya untuk ini kan. Iya. Untuk menutupi diri. Menutupi aurat. Oke. Wah, habis pertanyaannya beli? Wah, habis nih. Habis? Wah, kirain masih banyak. Aduh. Cepat tahu disuruh milih Taiwan apa Indonesia. Aduh. Apa usah. Nanti takut ntar saya dicap tidak nasionalis atau gimana. Nah, kasus. Pinginnya sih saya buat pertanyaan kayak gitu, cuman ya. Ntar dihujat gimana? Ya di luar podcast aja nanti kita obrolin. Oke. Tahu bisa gini nanti kembali collab lagi. Oh ya. Dan siapa tahu udah sama-sama punya banyak gini lah subscriber. Mungkin 100 subscriber. Ya semangat, kita sama-sama berjuang ini. Sekian videonya. Oh ya, beli mungkin ada saran sama teman-teman yang nonton video ini. Oke, mungkin sedikit saran aja, bukan saran sih, motivasi ya gitu kan. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang masih bingung mau ngapain dalam hidup ini, masih galau, terus kepikiran mau bikin jadi konten kreator atau apalah, itu kalau saya lakukan aja dulu itu, karena balik lagi ya di dunia IT ini semua perkembangan tuh serba cepat gitu kan. Jadi sekarang eranya emang orang tuh bikin konten dan itu bisa diuangkan gitu kan.
Intinya ya kalau kalian punya salah satu skill yang menonjol di diri kalian, nah itu bisa kalian maksimalkan potensi itu, ya kalian bisa jadikan itu konten dan bisa kalian uangkan gitu loh. Mungkin sekian aja sih. Mantap. Terima kasih atas ini ya, motivasi untuk teman-teman viewer semua. Sip. Oke. Sekian Sama-sama. video kali ini. Mungkin lihat ada tambahan lagi? Nggak ada ya? Cukup sih. Jangan lupa subscribe aja channel saya dan channel Surya tentunya ya. Siap. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan terkait kuliah di Taiwan atau beasiswa, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa langsung cari IG dari Beli Putu. Terus jangan lupa subscribe kita berdua. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Akhir kata, dadah.